Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Aditya Sandani Putri, NIM 220201180 dari kelas SIB. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang word frequency atau frekuensi kata dan akan mempraktekannya langsung di Google Colab. Oke, yang pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa itu word frequency. Jadi, word frequency adalah teknik dalam NLP yang berguna untuk menghitung berapa kali setiap kata muncul dalam sebuah teks. Jadi, ibaratnya gini, misalnya ya, kalian kan baca artikel yang panjang di CNN atau Detik gitu. Nah, kalian pengen tahu nih, kata apa yang sering muncul. Kalian nggak mungkin kan nyari satu-satu kayak gitu, nyari manual. Itu bakalan lama banget dan tidak efisien. Jadi, solusinya adalah menggunakan word frequency. Caranya kalian tinggal upload artikel tersebut dan komputer akan memprosesnya secara otomatis. Terus ada kegunaan word frequency. Jadi ada beberapa kegunaan word frequency. Yang pertama ada analisis teks. Jadi kita bisa tahu teks itu tuh membahas apa sih dengan cara kita bisa lihat kata yang sering muncul di teks tersebut. Terus ada text meaning. Jadi buat ngambil insight dari sebuah data yang besar, data teks yang besar. Terus yang ketiga ada cleaning data. Jadi kita hapus kata-kata yang tidak penting seperti dan, di, ke, kayak gitu ya. Yang disebut juga dengan stop word. Terus yang keempat ada rekomendasi konten. Berdasarkan kata kunci yang sering kita cari, kita bisa direkomendasikan artikel yang relevan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang proses word frequency yang di sini ada beberapa langkah. Ada 5 langkah ya. Yang pertama ada tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi per kata. Terus yang kedua ada cleaning, kita hapus stop words dan tanda baca. Yang ketiga ada konfrekuensi, kita hitung berapa kali tiap kata itu muncul. Terus ada sorting, kita pilih, kita urutkan dari yang paling besar atau yang paling banyak. Terus yang terakhir ada visualisasi, jadi kita tampilin hasilnya menggunakan grafik dan word cloud. Oke, selanjutnya kita akan praktek langsung ya di Google Colab. Karena teorinya udah aku jelasin secara singkat di awal, kita akan praktek langsung. Sebelumnya aku udah punya ini ya, codingannya. Oke, setelah di copy, kita buka new. Nah, oke, kita paste aja di sini. Nah, udah muncul. Aku akan jelasin ya fungsinya dari codingan-codingan ini. Yang pertama ada import library. Ini ya. Jadi ada import NLTK, itu berfungsi sebagai library NLP. Terus ada stop words, itu untuk daftar kata yang tidak penting. Terus ada word tokenness, itu untuk word tokenness itu untuk memecah teks menjadi perkata. Terus ada counter, itu untuk menghitung frekuensi kata. Terus ada ini Matplotlib Pilot, ini buat visualisasi grafiknya. Terus ini word cloud untuk visualisasi word cloud-nya. Terus di bawahnya ada ini unduh data pendukung NLTK. Yang pertama ada pang, ini untuk tokenize memisahkan kata. Terus ini ada pang tab, ini untuk NLTK terbaru, jadi untuk mencegah error ya. Terus ada stop words,
Ini untuk daftar kata yang tidak penting. Nah, selanjutnya input text. Di sini teksnya adalah saya belajar NLP di kelas Machine Learning. NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Ini teks yang akan kita analisis. Jadi teks ini tuh tentang NLP dan machine learning. Terus yang keempat ada tokenisasi, memecah teks menjadi kata. Nah, ini ada word tokenize. Word tokenize itu untuk memecah teks menjadi perkata ya. Terus text lower ini untuk mengubah kata ke huruf kecil agar konsisten. Jadi contohnya ya, misal ada NLP yang hurufnya kapital semua dan NLP kecil, nah itu harus disamain biar nanti komputer itu deteksinya tuh mudah gitu loh. Kalau misal NLP-nya ada yang kapital, ada yang kecil, komputer itu ngitungnya itu bakalan beda. Padahal itu kan sama-sama aja, sama-sama NLP gitu. Harusnya dihitung sama. Jadi ini buat menyamakan biar konsisten gitu. Terus yang kelima ada hapus tanda baca dan stop words. Kata umum seperti dan, yang, di, yang aku jelasin tadi ya. Stop words Indonesia ini untuk ambil daftar stop words bahasa Indonesia. Terus ada word ini, word is sabha. Ini untuk ambil yang hanya kata, bukan tanda baca. Jadi ini yang diambil hanya kata, bukan tanda baca. Terus ada word not in stop word. Ini ambil kata yang bukan stop words. Jadi dia ambil kata selain ini. Jadi dan yang di itu nanti dihapus ya. Terus ini ada hitung frekuensi kata yang keenam. Jadi counter ini untuk menghitung berapa kali tiap kata muncul. Ini menghitung ini ya, counter. Menghitung berapa kali tiap kata muncul. Terus nanti disimpan hasilnya di WordTrack di sini, WordTrack. Selanjutnya menampilkan 10 kata yang paling sering muncul. Ini most common ya. 10 kata. Jadi diambil 10 kata dengan frekuensi yang tertinggi. Selanjutnya ada visualisasi grafik batang. Jadi di sini nanti kita akan lihat bar chart dari 10 kata yang paling sering muncul. Terus labelnya berlabel X kata dan label Y frekuensi. Yang ke-9 ada visualisasi word cloud. Di sini kita akan buat objek dengan ukuran 800 x 400. Backgroundnya warna putih. Kita menampilkan word cloud dengan ukuran 10 x 6 inci. Terus menghilangkan garis tepi atau eksis biar word cloud-nya tuh terlihat rapi dan bersih gitu. Oke, kita bakal jalanin ya ini. Sekarang. Nah, udah muncul kan hasilnya. Yang pertama ini. Token hasil pembersihan. Jadi ada belajar, NLP, kelas, machine learning, NLP, artificial intelligence, suka belajar NLP, menarik, analisis teks. Jadi
kata-kata yang kayak tadi, di dan ke itu kan dihapus semua kan ya, udah nggak ada. Jadi totalnya ada 14. Jadi teks yang panjang tadi sudah dipisah dan dibersihkan menjadi 14 token. Stop word dan tanda baca itu udah hilang, tinggal kata-kata yang penting aja ya. Jadi ini kan tinggal kata-kata penting aja. Terus yang kedua ada frekuensi kata. Jadi kita sekarang bisa lihat NLP ini frekuensinya paling banyak, dia muncul 3 kali, terus belajar 2 kali, dan yang lainnya itu munculnya 1 kali. Terus ini 10 kata yang paling sering muncul. Nah, ini outputnya berurutan ya, dari yang paling banyak munculnya dan yang paling sedikit. NLP yang teratas ada 3, belajar 2, kelas machine learning, dan seterusnya itu ada 1. Terus selanjutnya ini grafik batangnya. Nah, kita bisa lihat kan, grafik batang ini paling tinggi frekuensinya itu NLP, disusul dengan belajar, terus yang lainnya 1, kelas machine learning gini ya. Nah, ini yang terakhir ada visualisasi word cloud. Kalian bisa lihat ini NLP nih terlihat paling besar di antara yang lain ya. Ini NLP, terus kemudian ada belajar, terus machine learning, gini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi itu tadi word frequency dari tokenisasi, cleaning, coding, sampai visualisasi, grafik, dan word cloud. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan fungsi-fungsinya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.